Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 28 September 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Saudaraku terkasih, merenungkan perikop Injil hari ini bagi saya sangat menarik. Ada satu sikap Yesus yang sangat mengagumkan kita. Saat kedua murid Yesus, yakni Yohanes dan Yakobus, marah ketika orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus, mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Para murid kecewa, marah akan penolakan orang Samaria akan kehadiran Yesus. Maka mereka minta izin pada Yesus dengan menurunkan api untuk membinasakan orang Samaria. Dan cara itu bukan cara Tuhan, tapi karena emosi, karena kemarahan para murid. Para murid menganggap orang Samaria menghina Yesus. Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkan. Saudaraku terkasih, teguran Yesus ini bagi saya sangat menarik. Ini bukan berarti Yesus setuju dengan penolakan orang Samaria, tapi Yesus justru memberikan teladan pada para muridnya bagaimana mengatasi sebuah masalah. Yesus justru diajak untuk melihat penolakan itu sebagai konsekuensi menjadi murid Kristus. Bahkan menjadi murid Kristus akan ditolak, dihina, bahkan dibunuh. Saudaraku terkasih, bagi kita kisah ini penting kita sadari bersama bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa kebencian tidak perlu dibalas dengan kebencian. Kemarahan tidak perlu dibalas dengan kemarahan. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Sebab semuanya tidak ada untungnya untuk kehidupan kita. Tapi Yesus justru membalas dengan kasih, kelembutan, cinta, dan kebaikan. Saudaraku terkasih, sikap dua murid sering kita alami dalam kehidupan kita. Sering bila berhadapan dengan masalah, misalnya kemarahan, kejengkelan, dendam, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Pertanyaannya adalah, apakah ada untung untuk kehidupan kita? Dan juga untuk mereka yang kita marahi? Saya kok rasanya tidak. Maka kita belajar dari Yesus hari ini. Bila berhadapan dengan persoalan dalam kehidupan kita, yang perlu kita bangun terus-menerus adalah ketenangan hati kita. Kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi masalah. Kita diajarkan untuk lebih sabar menghadapi segala masalah. Saudaraku terkasih, kita akan selalu berhadapan dengan banyak persoalan. Kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang yang kadang membuat kita marah, jengkel. Mampukah kita untuk lebih tenang dan mengendalikan emosi dan kemarahan kita? Hanya orang yang menghadapi masalah dengan tenang akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Dan kunci dari semuanya itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berpasrah pada Tuhan, kita akan merasakan damai dan kekuatan baru dari Tuhan. Bila kita menemukan persoalan, menemukan masalah, kita akan mampu untuk menghadapinya dengan baik. Saudaraku terkasih, jangan biarkan amarah dan kejengkelan menguasai hidup kita. Karena itu tidak akan membawa untung bagi kehidupan kita dan juga sesama. Tapi jadikanlah hati kita tempat tinggal Tuhan, sehingga kedamaian dan sukacita senantiasa terpancar dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Amin. Berkah dalam.